Bahasa, kembali lagi di CBC Siniar Bincang Asik bersama Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, hari ini kita bakal berbagi terkait dunia puisi bersama pembicara terhebat kita. Silakan Kak, dikenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Setepanti. Saya sebagai mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Baik, sebelumnya boleh nggak nih kalau misalnya saya panggil kakak nih Kak Kiki? Ya nggak apa-apa Kak. Oke, baik. Sebelum saya bertanya lebih lanjut, saya mau bertanya dulu nih, gimana kabar Kak Kiki hari ini? Alhamdulillah baik dong. Alhamdulillah. Baik, kita langsung aja nih ya Kak. Menurut Kak Kiki sendiri, puisi itu apa sih? Nah, kalau kita berbicara tentang puisi, tentunya kita berbicara tentang sebuah karya sastra yang dilahirkan oleh seseorang sebagai ungkapan perasaannya, baik itu secara lisan maupun tulisan. Nah, dari karya-karyanya itu, dari sebuah puisi itu memiliki makna dan tujuan dari puisinya itu sendiri. Maknanya itu yang harus kita pahami sebagai penikmat membaca puisi atau yang suka-suka puisi nih. Jadi makna dalam puisi itu kita harus menguasai atau memahami makna dari sang penulis puisi itu sendiri. Wanda. Oke, baik. Berarti bisa kita bilang nih kalau berarti puisi ini adalah suatu ekspresi diri. Ya, benar nggak, Kak? betul. Oke, baik. Nah, menurut kakak nih, perbedaan antara puisi dengan sastra lainnya itu kira-kira apa? Sastra lain seperti apa dulu? Seperti pantun, drama, dan cerpen, dan lainnya. Puisi sendiri tentunya memiliki perbedaan dari karya-karya sastra yang lainnya seperti drama tadi, syair, pantun tadi. Nah, yang paling menonjol menurut saya itu dari segi lirik atau setiap kata, rangkaian kata yang ada dalam sebuah puisi itu. Jika kita sebagai penikmat puisi itu, sebagai pembaca, maka perbedaan yang paling terlihat itu di intonasinya. Dimana jika kita berpuisi, intonasinya pasti berbeda dengan syair atau pantun. Misalnya seperti puisi itu bagaimana cara kita berintonasi. Syair tentunya memiliki irama-irama atau dilagu-lagukan, seperti pantun, ujung liriknya yang kayak seperti di apa contohnya, rumahku ada di sana, misalnya seperti itu. Lanjut liriknya apa? Nih berpuisi lain lagi, misalnya di awal kita harus melihat ke bawahnya lagi seperti apa dan disesuaikan intonasi selanjutnya, seperti itu kawan. Baik, berarti ketika kita berbicara tentang puisi ini tidak hanya sekedar pemilihan kata, tapi juga bagaimana kita menyampaikan itu agar lebih mendalami suatu puisi itu ya Kak. Oke, baik. Menurut kakak nih, hal-hal apa saja yang harus kita pahami sebelum menulis sebuah puisi? Tentunya kita harus melihat tema apa yang mau kita angkat. Ketika kita sudah memiliki tema, pasti kita akan mencari inspirasi. Ya, benar. Ketika kita tidak memiliki inspirasi, maka kita tidak akan bisa menuangkan pikiran-pikiran kita ke dalam sebuah tulisan tersebut, ke dalam sebuah karya yang ingin kita ciptakan. Tentunya kita sebagai penulis puisi harus memiliki relasi atau inspirasi atau tema yang ingin kita curahkan dalam sebuah karya sastra kita berupa puisi tersebut. Jadi tips dari saya, kita harus memiliki tema apa yang ingin kita ciptakan, dan inspirasi itu sangat penting dalam membuat puisi. Ketika kita tidak memiliki inspirasi, maka pikiran kita atau apa yang ingin kita tuangkan dalam karya kita itu akan buntu, tidak akan bisa maksimal seperti itu. Tidak perlu satu hari itu habis satu lembar menulis puisi, itu tidak perlu. Misalnya Kak Wanda ini berjalan-jalan kemana, seiring mau ke kampus, di tengah perjalanan melihat sekitar, di dalam pikiran Kak Wanda memiliki imajinasi atau inspirasi tentang kata-kata untuk Kak Wanda ciptakan. Tulis, atau Kak Wanda, biasanya kita kalau kemana-mana jarang kan bawa pena atau kertas, gunakan handphone kita. Itu yang sering saya lakukan ketika saya berjalan, terlintas sedikit kata-kata yang ada di pikiran saya, maka saya akan tulis. Jadi setiap kali saya berjalan,
pikiran-pikiran itu datang di dalam pikiran saya, di dalam imajinasi saya, maka saya akan menulisnya. Jadi tidak terasa 1 hari atau 2 hari bahwa tulisan-tulisan itu sudah banyak di HP kita, dan kita membacanya, wah ternyata udah banyak ya apa yang aku tulis, ternyata tidak terasa seperti itu. Jadi jangan kita paksa pikiran kita untuk melahirkan, tetapi ajak pikiran kita itu bekerja sama dengan apa yang kita jalani, seperti itu kawan. Oke, baik, bagus sekali. Nah, jadi tips dari Kak Kiki tadi, yang pertama itu kita harus menentukan tema dulu nih, baru mencari inspirasi, dan ketika kita menulis itu jangan langsung mau full gitu ya Kak, harus bertahap gitu ya. Nah, menurut kakak nih, dalam menulis sebuah puisi pasti ada kan hambatan-hambatannya kan Kak. Nah, kira-kira apa nih hambatan yang udah kakak lalui? Nah, balik lagi ke pertanyaan sebelumnya. Hambatan itu pastinya dari inspirasi kita sendiri, dari pikiran kita sendiri. Ketika pikiran kita tidak menyatu dengan hati kita, maka tulisan kita tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu Kawanda. Nah, hambatan yang paling saya rasakan ketika saya menulis puisi itu, ketika pikiran saya tadi tidak sesuai dengan apa yang saya rasakan. Maka contoh kecil, ketika saya tidak ingin menulis, tetapi ada rekan saya yang meminta bantuan. Ki, bolehkah saya meminta bantuan kamu untuk membuat puisi tentang akademik, contohnya. Nah, saya sebagai ingin membantu dia, tetapi puisi yang saya ciptakan itu tidak sesuai dengan harapan saya. Alhasil, maknanya tidak tersampai. Itu seringkali hambatan-hambatan yang saya rasakan ketika pikiran dan hati saya tidak menyatu, tidak sama. Saya memaksakan pikiran saya untuk tetap menulis, tetapi dia bilang capek, nggak mau seperti itu. Itu hambatan yang paling terasa buat saya sebagai sering juga menulis puisi. Seperti itu Kawanda. Oke, baik. Tapi dari hambatan-hambatan yang sudah Kak Kiki lalui ini, sahabat bahasa, beliau ini sudah banyak sekali meraih prestasi. Nah, kira-kira apa aja nih Kak prestasinya? Boleh dibagikan kepada sahabat bahasa? Nah, di sini saya agak sedikit bercerita ya Kak Wanda, nggak apa-apa ya kan? Boleh Kak. Jadi sebenarnya dulu saya pas SD, kelas 4, saya itu menyukai cerita rakyat, bercerita, mendongeng, tidak kepikiran untuk berpuisi. Jadi yang saya lakukan dulu, berlomba atau melakukan setiap kegiatan tentang bercerita. Itu saya pulang sekolah bercerita itu tentang kisah saya di sekolah, seperti saya mendongeng dengan kedua orang tua saya. Nah, jadi saya dimasukkan ke tempat les seperti unjuk diri, maksudnya ekspresi diri. Nah, masuk ke situ, jadi pelatih saya ada di Natuna, namanya Sedanau. Pelatih saya bilang, wah kamu berarti berbakat dalam bercerita, mendongeng. Jadi saya dimasukkan, diikutkan dalam perlombaan. Itu awalnya lomba tingkat kabupaten. Alhamdulillahnya menang, dan provinsi juga ke Tanjung Pinang ini. Itu kali pertama saya menginjakkan kaki saya di tempat daerah yang berbeda, di Tanjung Pinang. Dan alhamdulillah juga mendongeng tadi saya mendapat juara 1 dan sampai ke tingkat nasional. Itu mendongeng nasional di Jakarta. Mendongeng alhamdulillah saya mendapat peringkat ketiga. Itu kalahnya kami di properti, karena kami dari pulau, kurang ke propertinya. Yang dari daerah luar kan itu tentunya banyak properti yang mereka miliki. Nah, seiring berjalannya waktu, sampai saya masuk ke SMP. Nah, di SMP itu adalah guru bahasa Indonesia saya menawarkan saya untuk berpuisi. Saya tolak, Ibu, saya tidak bisa berpuisi. Selama ini, sejauh ini yang saya lakukan hanya mendongeng. Saya mendapat kata-kata dari guru bahasa saya itu. Dia mengatakan bahwa jangan mengundurkan diri dulu sebelum kamu berperang. Katanya seperti itu. Apa yang kita tidak bisa, bahwa itu adalah hal yang kita bisa sebenarnya, katanya seperti itu. Jadi saya coba berpuisi, dan alhamdulillahnya saya menang, tapi saya memiliki kekurangan dari koreksi-koreksi juri yang menilai saya. Katanya dari kamu berpuisi itu masih terbawa
seperti mendongeng, seperti itu. Nah, dari situ saya belajar terus apa perbedaan berpuisi, mendongeng, dan segala macamnya. Jadi dari situ alhamdulillah saya bisa membedakan bagaimana cara berpuisi, bagaimana ketika saya mendongeng, seperti itu. Ikut berlomba dan alhamdulillah juara 1 di kabupaten dan langsung diberangkatkan ke nasional. Itu di Bandung, di Lembang, ya di Lembang. Itu di Lembang dan cuma mendapat peringkat 3 kemarin. Itu di nasional. Dan di SMA juga seperti itu, ikut perlombaan lagi, diminta dibawa oleh KPU, itu hanya di kabupaten, lalu di nasional kembali itu di Jakarta. Sayangnya sertifikatnya semua itu ada di Natuna. Nanti bolehlah saya bawa ke sini, atau kemarin ada sih di publish di IG-nya sekolah saya pas saya mendapatkan juara tersebut. Tapi di sini balik lagi, bukan tentang juaranya, bukan tentang peringkat berapa yang kita dapati, tapi pengalamannya teman-teman. Kawan, pengalaman itu loh yang sangat berharga. Seperti itu. Iya, benar banget, saya setuju banget nih. Nah, jadi teman-teman sahabat bahasa, sebuah prestasi itu misalnya didapatkan memang cukup membuat bahagia Kak, tapi suatu pengalaman ini yang paling sangat penting karena tidak semua orang berkesempatan seperti kita. Iya, betul sekali. Dari cerita Kak Kiki tadi, saya sangat terkesan dengan suatu pesan dari gurunya tadi nih, yang katanya jangan mundur sebelum berperang. Wah, bagus banget kata-katanya. Baik, dari semua karya sastra Kak Kiki tadi, boleh nggak kira-kira bacain satu aja karya sastranya? Sebenarnya itu saya ke Wanda ada buku tersendiri untuk menulis puisi. Tadi karena tidak perlu kita ceritakan ya. Jadi untungnya saya juga punya duplikat di HP saya. Ini tentang Genting Bumi. Jadi sebelum itu saya menulis ini itu berdasarkan apa yang saya rasakan di bumi ini. Kemarin saya menulis ini. Saya harap rekan-rekan semua atau rekan-rekan yang mendengar video ini bisa tersampaikan makna yang saya tulis dalam puisi ini. Genting Bumi. Tentang rona penembus asa, banyak langkah menyapa, kacamata mata nada, kesah tak terarah menyita ruang lelah. Tiap tatap punya perjalanan, membuka tiap sudut celah lembaran. Tiap langkah punya kehidupan, mengukir tapak-tapak bersama jejak tanpa harapan. Tiap tulis rupanya kenangan, menjahit bait demi bait, tawa lara kebahagiaan. Pelupuk hampa melara tak berwarna, cerita dari laki-laki, dari tangan ke tangan, mata ke mata bersama binar, terpancar gentar terpapar, buayan kasar. Seperti itu lebih kurang kawan. Sahabat bahasa, saya yang mendengar di sampingnya aja langsung merinding. Sahabat bahasa, keren sekali, luar biasa. Baik, semua pertanyaan sudah terjawab dengan sangat luar biasa. Boleh nggak nih Kakak Kiki membagikan pesan-pesannya kepada sahabat bahasa di rumah? Pesan dan motivasi. Boleh. Sebenarnya saya juga banyak ingin mendapat motivasi dari teman-teman semua, dari Kak Wanda, dari rekan-rekan yang ada di sini, dan dari teman-teman yang melihat video ini. Pesan dari saya sendiri,
sebagai manusia yang dilahirkan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa dikatakan sempurna dari makhluk lainnya. Jangan pernah berhenti berkarya. Walaupun apapun yang kita rasakan, walaupun apapun yang kita alami, harus tetap berkarya, harus tetap melahirkan apa yang ingin kita lahirkan, apa yang ingin kita ciptakan. Sebagaimana kita sebagai manusia yang telah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berfungsi untuk melahirkan apa yang ingin kita lahirkan tadi, seperti karya sastra, puisi, mendongeng, atau cerpen lainnya. Banyak media-media yang ingin mendorong kita, membantu kita. Asal kita rajin dan kita mau berusaha. Jangan malas seperti kata Kak Edo. Sayangnya Kak Edo nggak ada ya di sini hari ini. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih nih buat pembicara hebat kita, Kak Kiki, yang sudah berbagi pengalaman serta pengetahuannya terkait puisi. Dan terima kasih juga buat sahabat bahasa di rumah yang selalu menyaksikan Siniar Bincang Asik bersama Hima PPSI. Terus nantikan episode-episode selanjutnya dari Siniar Bincang Asik Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sampai jumpa!